Jar, come on, restoran kita tuh baru mau rame lagi loh. Kamu mau saya bangkrut cuma gara-gara video viral yang posting Sylvia itu? Dan kalau saya bangkrut, kamu bakal kehilangan pekerjaan kamu. Kamu mau? Enggak lah. Ya udah. Gimana caranya? Ya tugas kamu dong. Kok kamu nanya saya sih? Satu lagi, bilang sama ayang kamu yang barbar itu, kalau sampai dia nekat lagi untuk macam-macam sama saya nggak akan segan untuk membalas semua itu ke Nabil. Saya akan hancurin Nabil. Ngerti? Siap! Maaf Bu Bos kalau Bu Bos jadi kaget. Ya udah sana pergi. Go. Siap! Asik kayak tentara deh, siap-siap mulu. Bu Bos tuh emang orangnya licik banget deh. Dia udah berhasil ngerebut suaminya Nabila. Sekarang dia juga mau punya rencana buat ngancurin Nabila. Aku gak bisa percaya sama dia. Kemarin hampir aja aku diperdaya sama dia karena dia berusaha ngeyakinin aku kalau dia mau bantuin aku cari bukti siapa pembunuh almarhum Benny. Tapi mana buktinya? Sampai sekarang juga gak ada tanda-tanda dia bakal bantuin aku. Dia gak boleh mempermainkan aku. Bill, aku pulang dulu ya. Aku udah pesen taksi online-nya dan dia udah mau nyampe, ya. Aku minum dulu deh ya. Oh iya, Sel, aku lupa ya cerita ke kamu. Kemarin tuh aku ketemu sama dokter Riko. Terus dia nggak sengaja, dia tuh keceplosan. Dia bilang kalau Wilda ngancam Erika. Hah? Wilda ngancam Erika? Ya sebenarnya aku tuh udah curiga dari awal Erika tuh masuk kerja di perusahaan aku. Gelagat itu nggak biasa gitu loh, dia tuh kayak ketakutan gitu. Terus aku tanya kan sama dia, Erika tapi nggak mau jawab kalau dia emang lagi ada masalah. Ya pasti kan ada sebabnya kan. Nah aku sih curiganya emang ya pasti Wilda yang ngancem dia. Tapi menurut kamu apa isi ancamannya Wilda ke Erika? Nah isi ancamannya itu dokter Riko juga nggak ngasih tahu aku sih. Tapi aku yakin banget Erika tuh sekarang lagi nggak baik-baik aja. Itu perempuan ya, si ular berbisa itu tuh memang udah kebangetan loh. Udah aku tampar, udah aku siram, udah aku dorong, masih juga dia nggak insaf-insaf. Aku rasa kayaknya aku harus kasih shock terapi lagi supaya dia ini benar-benar kapok. Sel, udah ya, aku mohon kamu tuh jangan kepancing emosi lagi sama Wilda. Apalagi sampai ngelakuin hal yang lebih nekat daripada di video itu. Enggak, gini ya, dia tuh walau kita mau gimana, dia nggak akan kapok. Yang ada tuh dia makin dendam sama kita. Dan ya bukan jadi masalah jadi beres, malah makin ribet. Ya aku udah bener-bener gregetan aja Bill sama dia. Dan aku juga nggak mungkin dong diem aja kalau ngelihat dia itu berusaha nyakitin kalian. Yang herannya tuh udah aku kasih pelajaran berkali-kali masih nggak kapok. Coba harus gimana sekarang? Ya Sel, kita itu diem bukan karena kita ngalah. Tapi kita lagi ngeredam masalah. Daripada kamu ngelakuin hal yang lebih frontal dari itu, mendingan kamu deketin Erika deh. Kamu cari info, sebenarnya dia tuh lagi kenapa? Apa benar dia diancam sama Wilda? Ya kamu benar. Oke deh, nanti aku coba cari tahu ya sama Erika. Erika, sebentar. Maafin saya. Saya nggak sengaja keceplosan di depan Ibu Nabi. Soal kamu diancam sama Ibu Wil. Saya mau jujur sama kamu karena saya tahu apa yang saya lakuin itu salah. Saya benar-benar kecewa sama dokter. Saya ngerasa kalau dokter itu tidak menghargai saya. Dengan dokter kasih tahu Mbak Nabila kalau saya lagi diancam sama Wilda, itu malah membuat saya semakin terpojok. Kesannya saya nggak bisa menyelesaikan masalah saya sendiri. Sekali lagi saya minta maaf. Saya benar-benar nggak bermaksud, Erika. Saya butuh waktu buat sendiri. Erika, sebentar. Tolong dengerin saya dulu. Ini cuma salah paham. Dan kita bisa perbaiki ini semua. Tolong maafin saya, Erika. Ibu kok nangis? Mama
Bagas, Om Dokter minta maaf ya. Jadi ibunya Bagas itu nangis karena Om Dokter. Cuma masalah orang dewasa Bagas mungkin nggak ngerti. Om dokter kok bikin ibu nangis sih? Om dokter kan udah janji sama Bagas mau jagain ibu. Bagas, sekali lagi Om Dokter minta maaf ya. Ini cuma salah paham aja. Tapi Om Dokter janji. Om Dokter janji nggak akan pernah bikin Ibu Bagas nangis lagi. Ya. Bagas mau kan? Maafin Om Dokter. Makasih ya sayang. Sini, Sin. Syira, kok kamu belum tidur? Cira pengen tanya sesuatu. Sebentar, Kak Raya live dulu ya. Soalnya Kak Raya lagi mabar ini sama Kak Cynthia sama Jen. Syira mau tanya apa? Karaya janji dulu ke Cira. Karaya harus jawab pertanyaan Cira. Termaksud soal ayah. Syira takut ya, Kak Raya bohongin Syira lagi. Maafin Kak Raya ya, Syira. Kak Raya itu sebenarnya tahu soal ayah sama bunda. Tapi Kak Raya nggak cerita sama Syira karena Kak Raya takut Syira jadi sedih dan juga jadi kepikiran soal ayah. Syira mau kan maafin Kak Raya? Cira udah maafin Karaya kok. Alhamdulillah. Sekarang Syira mau tanya apa? Insya Allah kalau Kak Raya bisa jawab, Kak Raya bakal jawab kok. Karaya, kenapa ayah sama bunda udah gak saling sayang lagi? Syira tahu dari mana soal ini? Tadi Cira nanya sama Zura. Zura, apa benar ayah sama bunda bercerai? Terus Zura bilang apa? Zura bilang nggak tahu. Kalau benar ayah sama bunda bercerai, berarti udah nggak saling sayang lagi dong. Mungkin ayah sama bunda itu masih saling sayang. Tapi karena ada masalah yang lebih besar, jadinya ayah sama bunda ambil keputusan untuk pisah. Pasti Karaya tahu masalah ayah sama bunda. Makanya Karaya jadi benci sama ayah. Kalau ayah peduli sama kita, aku minta tolong sama ayah. Jangan pernah lagi muncul di kehidupan kita. Tapi kamu tahu kan, ayah benar-benar nyesel dengan semuanya. Biarin kita bahagia tanpa ayah lagi ya. Gak mau ya, aku gak dengan ayah. Karaya itu gak benci sama ayah. Tapi Karaya kecewa sama ayah. Kenapa Karaya kecewa? Kecewa karena kamu sampai sekarang belum tidur. Kamu kenapa nggak tidur? Ya, dari tadi kan Cira nungguin jawaban Karaya. Kalau Karaya cerita sekarang, nanti nggak selesai-selesai dong. Sampai besok lusa. Terus Syira jadi begadang. Karaya juga nanti capek dong, ngantuk. Jadi sekarang Syira bobo ya? Boleh nggak? Tapi Cira tidurnya di kamar Karaya. Boleh dong. Tapi jangan sampai Kak Albi tahu ya. Nanti dia iri lagi mau bobo sini juga. Kalbi udah mimpi indah. Soalnya dari tadi Cira liatin Kalbi. Kalbi lagi baca buku cerita. Terus tiba-tiba ketiduran. Ya udah kalau gitu kita bobo yuk. Ayo.
Gak mudah jalanin semua ini. Tapi seperti apa yang udah aku bilang ke Mas Arga, kalau pelan-pelan anak-anak pasti bisa nerima semua ini. Dia yang pertama membuatku cinta. Bunda, Bunda kok belum tidur? Tadi Bunda lihat Sira masuk ke kamar Kak Raya. Ternyata Sira mau tidur di kamar Kak Raya. Kok Albi nggak diajak? Tadi kata Sira, Albi udah ketiduran. Tapi Albi bangun lagi Bunda. Terus kamar udah kosong. Ya udah, Albi masuk aja Gi, tanya sama Kak Raya. Insya Allah Kak Raya pasti ngasih kok kalau kamu mau tidur di sana. Pasti nggak boleh Bunda. Coba dulu sayang. Gi. Nah kan pada nggak bilang kalau mau tidur bareng. Albi kan juga pingin. Ya ketahuan. Cakep. Kamu ya, kok tahu aja sih kita di sini? Tahu dong. Kamu peramal ya? Ya udah, bobo yuk. Yuk. Hei, baru pulang? Aku udah pikirin soal omongan kamu tadi siang. Aku suka deh kalau kamu pas respon kayak gini. Jadi apa keputusan kamu? Kamu bener. Satu-satunya cara untuk balas rasa sakit hatiku Nabila. Lagi mana Nabila ngerasain apa yang aku rasain. Gimana rasanya disakiti? Gimana rasanya dihina? Good job. Aku seneng. Akhirnya sikap tegas kamu yang dulu. Aku seneng deh. Kamu memilih untuk bersikap seperti ini. Udah siap buat berangkat? Biar saya anterin ya. Saya bisa bawa mobil sendiri. Gak apa-apa, biar saya antar aja. Nanti pas kamu pulang, pasti saya jemput. Yuk. Nggak usah. Rika, sebentar. Rika, sebentar. Saya nggak bisa ngeliat sikap kamu seperti ini. Saya pengen nebus kesalahan saya sama kamu, Rika. Tolong maafin saya. Dokter Riko, ayo kita pergi. Bu Bonita, mau ngapain? Ya daripada Dokter Riko nungguin Erika yang nggak jelas, mendingan Dokter Riko anterin saya aja, kan Sarah. Maaf, saya nggak bisa. Mungkin Ibu Bonita bisa pergi sama pacar Ibu Bonita. Dokter Riko, nggak usah manggil saya Bu Bonita ya. Manggil saya Bonita aja. Kebetulan pacar saya lagi on the way sih. Ya, terus kenapa nggak ditungguin aja? Tapi sekarang udah ada di depan saya nih pacar saya. Kan Dokter Riko yang OTW jadi pacar saya. Saya minta Ibu Bonita untuk turun dari sini. Saya nggak mau. Bu Bonita, tolong ya. Jangan bikin situasi ini semakin sulit. Dokter, siapa yang bikin makin sulit sih?
Saya kan udah bilang, saya maunya sama dokter Riko. Jadi mendingan dokter Riko milih saya aja dibanding milih si Erika. Sebenarnya aku sedih. Harus cuek kayak gini ke dokter Riko sampai akhirnya Mbak Bonita ikut campur. Tapi makin lama, aku makin ngerasa nggak pantas jadi pendampingnya dokter Riko. Apalagi, aku sama sekali nggak bisa balas semua kebaikan dokter Riko. Erika, Udahlah dok. Yuk kita pergi sekarang. Nanti draftnya tolong kirim ke email saya, nanti biar saya pelajari kalau semuanya oke, langsung nggak ada masalah, ya udah kita langsung kerjakan aja. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Nabila. Apa Mas Firman ada waktu? Saya ada yang mau diomongin. Oh, ada. Apa ya tapi yang mau diobrolin? Soal Mas Arga. Harga? Saya dengar obrolan Mas Firman sama Raya soal Mas Arga. Dan ada yang perlu saya tanyain, penting. Ternyata Nabil sudah tahu semuanya. Yaudah, mari.